Selamat siang, salam dan bahagia. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema Teknik Akuntansi Keuangan Sektor Publik. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri. Saya sendiri Margareta Ananda Loisa Sinagula, NIM 2017-017042. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama, teori akuntansi sektor publik. Teori akuntansi memiliki kaitan yang erat dengan akuntansi keuangan, terutama pelaporan keuangan kepada pihak eksternal. Teori ini sendiri memiliki 3 karakteristik, yaitu kemampuan untuk menerangkan atau menjelaskan fenomena yang ada, kemampuan untuk memprediksi, dan kemampuan untuk mengendalikan fenomena tersebut. Kemudian ada 3 tujuan dalam mempelajari teori akuntansi, yaitu yang pertama, memahami praktik akuntansi yang saat ini ada, mempelajari kekurangan dan kelemahan dari praktik akuntansi yang saat ini dilakukan. Yang ketiga, memperbaiki praktik akuntansi di masa yang akan datang. Kemudian, akuntansi sektor publik merupakan salah satu cabang dari ilmu akuntansi, sehingga pengembangan teori akuntansi sektor publik sangat tergantung pada perkembangan ilmu akuntansi itu sendiri. Pengembangan akuntansi sektor publik dilakukan untuk memperbaiki praktik yang saat ini telah dilakukan. Hal ini terkait dengan upaya meningkatkan laporan keuangan sektor publik, yaitu laporan keuangan yang mampu menyajikan informasi keuangan yang relevan dan dapat diandalkan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Astuti. Selanjutnya, hambatan yang dihadapi akuntansi sektor publik untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan andal. Ada 6, yaitu yang pertama, objektivitas. Objektivitas di sini terjadi karena adanya benturan kepentingan antara manajemen dan stakeholder. Yang kedua, konsistensi. Konsistensi mengacu pada penggunaan metode akuntansi yang sama selama beberapa periode berturut-turut. Yang ketiga, tepat waktu. Laporan keuangan mungkin disajikan tidak tepat waktu sehingga tidak relevan untuk pengambilan keputusan. Yang keempat adalah ekonomis dalam penyajian laporan. Manfaat yang diperoleh harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan laporan tersebut. Yang kelima, daya banding. Semakin objektif suatu laporan keuangan, maka akan semakin tinggi daya bandingnya. Dan yang terakhir adalah materialistis. Di sini suatu informasi dianggap material apabila mempengaruhi suatu keputusan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perlunya sistem akuntansi sektor publik. Akuntansi sendiri merupakan jasa untuk menyediakan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dalam sektor publik terkait dengan hubungan ekonomi, sosial, dan politik. Akuntansi dibedakan menjadi 2. Yang pertama akuntansi keuangan, yang kedua akuntansi manajemen. Tapi di sini kita hanya akan membahas tentang akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan terkait dengan prinsip, metode, teknik pencatatan, dan pengorganisasian kegiatan dalam suatu entitas. Seperti misalnya dalam pemerintahan, perusahaan milik negara, pengorganisasian organisasi nirlaba, dan lain sebagainya, yang mana untuk memberikan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi yang rasional. Ruang lingkup akuntansi keuangan pemerintahan mencakup data, penganalisaan, pengklasifikasian, pencatatan, dan pelaporan atas transaksi keuangan pemerintahan sebagai suatu entitas. Menurut Musisi dan Gin, aturan dasar sistem akuntansi keuangan dibedakan jadi 4. Yang pertama, identifikasi kegiatan yang relevan. Hanya kejadian dan kegiatan ekonomi yang relevan saja yang dicatat dalam sistem akuntansi keuangan. 2.
kedua, pengklasifikasian kegiatan operasi secara tepat. Misalnya penentuan waktu pengakuan dalam setiap jenis operasi. Yang ketiga, adanya sistem pengendalian untuk manajemen rehabilitas. Terdapat dua komponen. Komponen pertama, komponen formal, yang mana pembukuan berpasangan. Kesalahan akuntansi dapat diketahui dari sisi debit maupun sisi kreditnya tidak sama. Yang kedua, komponen substansial, yaitu kesalahan akuntansi dapat mempengaruhi negatif pihak yang ketiga. Yang keempat, menghitung pengaruh masing-masing operasi. Sebagai contoh, kedua sektor tersebut direkomendasikan untuk menggunakan sistem pembukuan berpasangan dalam mencatat akun-akun transaksi. Kedua sektor sama-sama membutuhkan standar akuntansi keuangan sebagai pedoman pencatatan agar terdapat perlakuan yang sama terhadap suatu transaksi. Sebelumnya saya perkenalkan nama saya dulu, nama saya Yoflan, NIM 075. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, yaitu tentang standar akuntansi sektor publik. Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam menyusun laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Sedangkan prosedur akuntansi digunakan untuk mengimplementasikan standar untuk memastikan diikutinya prosedur yang telah ditetapkan. Sistem akuntansi sektor publik harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal atas penerimaan dan pengeluaran dan dana publik. Yang berikut hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi. Yang pertama, informasi yang harus disajikan. Yang kedua, petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor. Yang ketiga, petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan. Yang keempat, menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak. Yang berikut, dalam menetapkan standar harus menghindar standar overload yang terjadi karena yang pertama, standar terlalu banyak. Yang kedua, standar terlalu rumit. Yang ketiga, tidak ada standar yang tegas. Yang keempat, tujuan standar bersifat umum. Dan yang kelima, standar kurang spesifik. Yang keenam, pengungkapan yang berlebihan dan pengukuran yang terlalu kompleks. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Elizabeth Margareta Wanggur, NIM 2017-017066. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik akuntansi sektor publik. Ada 3, yang pertama akuntansi anggaran, yang kedua akuntansi komitmen, yang ketiga akuntansi dana. Akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah akrual secara berpasangan. Akuntansi anggaran merupakan praktik akuntansi yang banyak digunakan organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan, di mana yang mencatat dan menyajikan akun operasi dalam format yang sama dan sejajar dengan anggarannya. Tujuan utama teknik anggaran ini adalah untuk menekankan peran anggaran dalam siklus perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Yang kedua, akuntansi komitmen. Sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Akuntansi komitmen mengakui transaksi ketika organisasi melakukan transaksi. Hal ini berarti transaksi tidak diakui ketika kas telah dibayarkan atau diterima, tidak juga ketika faktur diterima atau dikeluarkan. Akan tetapi, pada waktu yang lebih awal, yaitu ketika order dikeluarkan atau diterima. Tujuan utama akuntansi komitmen adalah untuk pengendalian anggaran. Yang berikutnya akuntansi dana. Pada awalnya dana dimaknai sebagai kas, namun saat ini dana dimaknai sebagai entitas anggaran dan entitas akuntansi yang terpisah.
Terdapat dua jenis dana yang digunakan pada organisasi sektor publik. Yang pertama, dana yang dapat dibelanjakan. Digunakan untuk mencatat nilai aktiva, utang, perubahan aktiva bersih, dan saldo dana yang dapat dibelanjakan untuk kegiatan yang tidak bertujuan untuk mencari laba. Jenis akuntansi dana ini digunakan pada organisasi pemerintahan. Yang kedua, dana yang dapat dibelanjakan. Dana yang tidak dapat dibelanjakan. Untuk mencatat pendapatan biaya, aktiva, utang, dan modal untuk kegiatan yang sifatnya mencari laba. Jenis dana ini digunakan pada organisasi bisnis. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya Sriani Handri, NIM 073. Selanjutnya adalah basis dan sistem pencatatan akuntansi keuangan sektor publik. Yang pertama adalah basis kas atau kas basis. Basis kas ini adalah pendapatan yang dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat pada saat kas dikeluarkan. Nah, manfaat utama untuk penerapan kas basis adalah mencerminkan pengeluaran yang aktual, real, dan objektif. Namun demikian, pencatatan dengan basis kurang mencerminkan kinerja secara keseluruhan karena belum dapat menyajikan hak dan kewajiban organisasi secara utuh. Yang kedua adalah basis akrual. Basis akrual ini dapat diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih komprehensif dan relevan untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah basis menuju akrual, basis kas menuju akrual. Pada masa transisi dari basis kas ke basis akrual, banyak entitas sektor publik menerapkan basis yang modifikasi yang sering disebut dengan kas toward akrual. Yang terakhir adalah atau yang keempat, single entry atau double entry. Single entry ini di mana setiap transaksi keuangan hanya dicatat sekali, dan double entry adalah ditujukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang auditable dan trackable. Nah, sistem pencatatan transaksi keuangan atau single entry merupakan sistem catatan tunggal, artinya setiap transaksi keuangan hanya dicatat di jurnal sekali. Single entry pada awalnya digunakan sebagai dasar pembukuan dengan alasan utama demi kemudahan dan kepastian. Seiring dengan semakin tingginya tuntutan diciptakan good governance, yang berarti tuntutan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan organisasi sektor publik, perubahan dari sistem single entry menjadi double entry dipandang sebagai solusi yang mendesak untuk diterapkan. Nah, hal tersebut dikarenakan penggunaan single entry tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif dan mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Single entry memang relatif mudah dan sederhana, akan tetapi alasan demi kemudahan dan kepraktisan menjadi tidak relevan lagi. Nah, sementara itu, pengaplikasian pencatatan transaksi dengan sistem double entry itu ditunjukkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang auditable dan trackable. Kedua hal ini merupakan faktor untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan sistem double entry, maka dapat dilakukan pengukuran kinerja secara lebih akurat. Baik, yang selanjutnya di sini ada artikel dari harianjogja.com yang ditulis oleh Sunartono 18 Desember 2019. Di sini dikatakan, hampir sebagian besar desa, termasuk di DIY, saat ini mendapatkan gelontoran dana dari pemerintah pusat dengan jumlah ratusan juta. Namun, belum semua perangkat desa memahami pengelolaan keuangan. Dampaknya seringkali menimbulkan persoalan. Pengetahuan tentang akuntansi sektor publik perlu diberikan kepada perangkat desa untuk mengantisipasi adanya kesalahan fatal dalam pengelolaan dana desa. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Joko Sriana,
menjelaskan akuntansi sektor publik saat ini digunakan pada semua lini pemerintahan, mulai dari kementerian lembaga hingga pemerintah desa dalam membuat laporan keuangan. Salah satunya terkait dana desa yang termasuk paling banyak disoroti publik akhir-akhir ini. Ia mengatakan terkait akuntansi sektor publik ini telah dibahas dalam Conference on Accounting Finance bertajuk Dampak Revolusi Industri 4.0 terhadap akuntansi publik di Indonesia yang dilaksanakan di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia pada Jumat 13 Desember 2019 yang lalu. Berbagai isu dikupas dalam forum ilmiah yang menghadirkan akuntan dari berbagai daerah di pemerintahan. Menurutnya, perangkat di pemerintahan desa belum banyak yang memahami laporan keuangan sesuai dengan akuntansi sektor publik yang mestinya sudah diterapkan. Oleh karena itu, perangkat desa perlu ditingkatkan pemahamannya terhadap akuntansi publik. Di desa masih belum paham betul tentang bagaimana membuat laporan keuangannya, membuat validitas transaksinya, dan ini itu akuntansi sektor publik. Masalahnya, bagaimana peningkatan pemahaman staf mereka yang mestinya mengaplikasikan akuntansi sektor publik ini, kata Dekan Fakultas Ekonomi UI. Nah, dari artikel ini bisa kita simpulkan bahwa masih banyak aparat desa yang belum memahami pengelolaan keuangan, khususnya di akuntansi keuangan sektor publik, sehingga mungkin dari pemerintah daerahnya bisa memberikan pelatihan kepada aparat-aparat desa agar mereka juga bisa mengelola laporan keuangan akuntansi sektor publik sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Baik, itu saja dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Salam dan bahagia.